rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kita kepada Nabi dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Irwan Tutrisno STMS selaku dosen Tafsir Manajemen Dakwah dan audiens yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Faiza Hamriani, NIM 12040425027, Prodi Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Syarif Qasim Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai efektif dan efisien. Apa itu efektif? Efektif adalah cara mencapai suatu tujuan dengan pemilihan cara yang benar dari berbagai alternatif. Kemudian, kita mengimplementasikan pekerjaan dengan tepat dengan waktu yang cepat. Selanjutnya, efisien adalah cara untuk mencapai suatu tujuan dengan penggunaan sumber daya yang minimal, namun hasilnya maksimal. Sumber daya diolah dengan bijak dan hemat, sehingga uang, waktu, dan tenaga tidak banyak terbuang. Selanjutnya, kita mengetahui pengertian dari efektivitas manajerial dan efisiensi manajerial. Efektivitas manajerial diukur dalam efektivitas organisasi untuk mencapai tujuan organisasinya tersebut. Sedangkan efisiensi manajerial adalah proposal total sumber daya organisasi yang berkontribusi terhadap produktivitas selama proses pembuatan. Semakin tinggi proposal ini, semakin efisien manajernya. Semakin banyak sumber daya yang terbuang atau digunakan selama proses produksi, maka semakin efisien manajernya. Untuk itu, dari efisien dan efektif dapat kita lihat beberapa perbedaannya. Seperti efektif memilih cara tercepat untuk mencapai tujuan, sedangkan efisien memilih cara terhemat untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, efektif waktu pengerjaannya lebih singkat, sedangkan efisien waktu pengerjaannya lebih lama. Kemudian, efektif biaya yang dikeluarkan lebih tinggi, sedangkan efisien biaya yang dikeluarkan cenderung lebih hemat. Dan yang terakhir, perbedaan yang dapat kita lihat, efektif berhubungan dengan waktu, sedangkan efisien berhubungan dengan biaya pengerjaan. Nah, mengenai efektif dan efisien ini terdapat dalil, yaitu firman Allah dalam Quran surah Al-Asr ayat 1-3 dan Quran surah Al-Kahfi ayat 103 sampai 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di sini ayat pertama artinya demi masa. Tafsirannya pada ayat pertama ini memiliki arti masa, yaitu waktu. Allah bersumpah dengan menyebutkan waktu. Di sini berarti Allah mengisyaratkan kepada Rasulullah SAW dan manusia beriman lainnya untuk lebih menghargai waktu. Untuk itu, kita jangan menyia-nyiakan waktu baik yang datang kepada kita. Lakukanlah hal-hal yang bermanfaat dan positif agar lebih efektif dan efisien. Di ayat kedua, artinya yaitu sungguh manusia berada dalam kerugian. Menurut tafsiran, ini menjelaskan begitu banyak manusia yang sekarang dalam keadaan merugi, yaitu mereka yang tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Mereka hanya sibuk dengan urusan duniawi dan hawa nafsunya saja, tanpa beribadah atau mendekatkan diri kepada Allah. Dan ayat yang ketiga, yaitu kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Tafsiran yang ketiga menjelaskan bagaimana cara kita agar tidak menjadi orang-orang yang merugi. Terdapat 3 syarat yang terkandung dalam Quran surah Al-Asr ini.
Yang pertama yaitu beriman, beramal soleh, dan saling menasihati untuk kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Selanjutnya, dalil lain menyebutkan dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 103 sampai 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yang artinya, katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Menurut penafsiran, mengungkapkan dalam tafsirnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sekalipun sudah melakukan perbuatan baik atau positif, itu akan sia-sia di hari kiamat nanti. Hal senada juga diungkapkan oleh Syekh Nawawi Banten dalam tafsir Murad Labid bahwa memerdekakan budak, berdharma, atau menolong orang yang kesusahan itu tidak tercatat sebagai amal baik di akhirat bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Syekh Nawawi, bentuk ketaatan itu tidak bermanfaat sama sekali bila disertai dengan kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Baghawi dalam Ma'alim Al-Tanzil mengatakan bahwa orang-orang yang perbuatannya merugi adalah kelompok Yahudi dan Nasrani yang secara umum. Menurut pendapat lain, kata Al-Baghawi, mereka adalah para pendeta yang mengasingkan diri mereka di dalam tempat-tempat peribadatannya. Selanjutnya, Imam Al-Qushairi dalam Latif Al-Isyarat melampaui penafsiran ulama-ulama di atas. Menurutnya, orang yang paling merugi di akhirat nanti adalah orang yang beramal soleh tetapi mengharapkan pujian dan kehormatan di mata masyarakat. Bila demikian, ini bisa terjadi juga pada orang-orang muslim yang beriman kepada Allah secara formalitas. Nah, kenapa secara formalitas? Karena orang mukmin yang hakiki pada dasarnya tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan kehormatan terhadap manusia lainnya. Dia hanya berharap kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, dari ini kita dapat mengambil prinsip-prinsip dari manajemen efektif dan efisien. Prinsip dari manajemen efisien adalah bagaimana mencapai akhir dengan menggunakan sarana yang perlu atau dengan menggunakan sarana sesedikit mungkin. Efisiensi adalah ukuran mengenai hubungan antara hasil yang dicapai dengan usaha yang dikeluarkan. Sedangkan efektivitas adalah seberapa besar tujuan sedang atau telah tercapainya. Untuk itu dapat kita tarik beberapa kesimpulan bahwa efisiensi merupakan